ternyata di situ dia ini dilewati oleh sosok perempuan. Sosok perempuan ini lewat dan rambutnya itu menyentuh kakinya Baron. Bapak-bapak ini punya ilmu. Nggak tahu ilmunya semacam ilmu gendam atau seperti apa. Yang jelas uang yang dibelanjakan itu tadi ini nanti balik lagi ke dia. Uang 50.000 yang jelas-jelas ditaruh Baron di bawah buku ini benar-benar gak ada, hilang. Ya itu Pak orangnya Pak. Dia ini pakai pesugihan uang balen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembala Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Baron. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembala Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembala Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya teman-teman sekalian, siapapun kalian yang sedang nonton tayangan ini, semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kalian yang mungkin saat ini sedang dalam kesulitan, semoga segera menemui jalan keluar. Dan kepada siapapun juga dari kalian atau mungkin dari keluarga kalian yang sedang sakit, semoga Allah segera sembuhkan dan angkat penyakitnya. Dan di episode kali ini teman-teman, kami akan menceritakan sebuah cerita. Lagi-lagi cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara yang dia ini pernah mengalami kejadian yang aneh. Mungkin nanti dalam cerita ini kalian akan bertanya-tanya tentang apa itu yang namanya uang balen. Jadi sebaiknya kami menjelaskan sedikit. Menurut cerita dari narasumber yang bernama Baron ini, uang balen itu adalah uang yang dibelanjakan, kemudian uang ini akan kembali lagi ke pemiliknya. Entah apakah ini ada unsur gendam atau magic, atau mungkin mengelabui pembelinya, yang jelas di dalam pelakunya atau uang balen ini pasti ada unsur-unsur gaib yang membuat uang ini jadi kembali lagi ke pemiliknya. Nah, ceritanya seperti apa? Jadi di sekitaran tahun 2005, Baron itu masih ingat pada saat itu ayahnya ini depresi karena baru di PHK. Dia tahu betul karakter ayahnya itu ketika beliau punya masalah, beliau itu selalu menjauh dari publik. Yang biasanya ayahnya ini nongkrong bersama tetangga, bersama teman-temannya, ini tiba-tiba mengasingkan diri karena PHK itu, karena kasus PHK itu. Nggak tahu apakah ayahnya Baron ini malu atau seperti apa, yang jelas yang selalu beliau lakukan seperti itu ketika ada masalah. Tapi waktu itu memang puncak-puncaknya. Selama Baron menjadi anaknya, sang ayah yang bernama Cak Mat ini baru kali itu kayak benar-benar mengasingkan diri dari orang luar. Dan ini parah banget, dan itu terjadi sampai sekitar 1 bulanan lebih. Sampai-sampai waktu itu keluarga sudah berniat membawa ayahnya ke rumah sakit jiwa untuk pemeriksaan kejiwaannya. Tapi ayahnya nggak mau. Nah, tiba-tiba di suatu siang,
ayahnya Baron ini bangun, terus dia itu tiba-tiba minta dibelikan bubur ayam. Jadi waktu itu adiknya Baron langsung keluar beli bubur ayam. Semua yang ada di sana, termasuk Baron, ibunya, dan adiknya itu juga heran. Baru kali ini setelah hampir 1 bulanan ayahnya itu nggak pernah minta sesuatu, tiba-tiba hari itu beliau minta dibelikan bubur ayam. Tentu ini adalah hal yang positif sekali. Setelah bubur ayam ini datang, ayahnya itu makan. Dan setelah makan, beliau bilang ke Baron, "Piye sekolahmu le? Gimana sekolahmu?" Terus Baron jawab, dia bilang kalau sekolahnya baik-baik saja. Setelah itu baru ayahnya ini tanya ke adiknya, "Kalau kamu gimana nduk sekolahmu?" Adiknya pun ngomong seperti itu. Baru di situ ayahnya Baron ini bilang, "Bapak sudah mau buka usaha, Bapak nggak mau kerja lagi ikut saudara." Nah memang sebelum-sebelumnya bapaknya ini kerja ikut saudara. Mungkin inilah yang membuat bapaknya ini depresi, karena dia ini di PHK oleh saudaranya sendiri. Nah waktu itu bapaknya bilang dia nggak mau lagi kerja ikut saudara, dia mau buka usaha sendiri. Terus ibunya Baron tanya, "Bapak mau jualan apa?" "Bapak mau jualan penyetan aja di dekat kampus." Nah semuanya tahu bahwa bapaknya Baron ini nggak bisa masak. Jadi dari situ mereka tanya lagi, "Terus yang masak siapa, Pak?" "Ya masaknya dari rumah aja, nanti Bapak di sana tinggal goreng-goreng, misalnya ikan sudah dibumbui, sudah diukep, di sana tinggal goreng, sambelnya tinggal ngambil, jadi ibu yang masak." Ya sudah, mungkin waktu itu ibunya ini menganggap mumpung bapaknya ini moodnya lagi bagus, akhirnya diturutilah kemauannya itu dengan tabungan yang secukupnya, ini dijadikan modal untuk buka warung penyetan. Nggak lama setelah itu langsunglah buka penyetan ini. Jadi Baron ingat waktu itu di sekitar tahun 2005 warung penyetan ini buka. Jadi lokasinya itu ada di dekat kampus yang ada di salah satu daerah di Jawa Tengah. Di sana itu banyak sekali warung-warung makan, dan memang juga banyak yang menjual penyetan. Nah warung ini namanya warung Cak Mat, sesuai nama panggilan dari bapaknya Baron, Cak Mat. Warung penyetan Cak Mat. Sebelah warung itu ada tempat nongkrong atau tempat ngopi. Sebelahnya lagi ada warung, yang warungnya ini jualannya sama, yaitu warung penyetan. Jadi berderet-deret seperti itu. Nah usaha ini pun berjalan 1-2 hari kemudian mahasiswa ini sudah banyak yang mengenal warungnya Cak Mat. Memang ada yang menarik dari warungnya Cak Mat ini, karena sambelnya itu berbeda dengan sambel-sambel yang dijual di warung lain. Intinya waktu itu warung Cak Mat ini menjual sambel dengan sambel yang khas, sehingga membuat orang yang pernah beli atau pernah makan di warung Cak Mat ini akan teringat lagi, karena sambelnya begitu khas. Singkatnya, di tahun 2007, warung Cak Mat ini mulai banyak dikenal. Pelanggan-pelanggannya itu nggak hanya dari mahasiswa sana, tapi juga banyak orang yang lewat kemudian mampir di sana sampai jadi langganan. Nah kira-kira waktu itu tahun 2009, si Baron ini kuliah. Dia memutuskan kuliah di kampus itu, di kampus di mana kampus ini dekat sekali dengan warung Cak Mat, warung bapaknya. Pertama kali kuliah di sana, ya Baron kuliah seperti biasa. Kadang-kadang selepas kuliah dia mampir di warung bapaknya itu. Dia juga bilang ke teman-temannya, "Ini bapakku jualan tempe penyet." Dia sama sekali nggak malu, meskipun bapaknya atau Cak Mat ini jualan di warung-warung itu. Malah teman-temannya sering diajak makan ke sana. Nah tiba-tiba di sekitaran tahun 2010 awal, ada sebuah peristiwa. Ini Cak Mat ini atau bapaknya Baron ini ngomong ke ibunya bahwa beliau sudah kayaknya nggak mau jualan lagi. Nah ibunya sempat tanya, "Kenapa Pak? Ada masalah apa?" Lah itu loh, setiap kali pulang Cak Mat itu selalu punya hitung-hitungan. Beliau itu selalu punya buku harian, di mana pemasukan begitu pun juga dengan pengeluaran ini dicatat semua. Tiba-tiba menurut Cak Mat, di awal-awal tahun 2010 itu ada selisih, dan selisihnya itu juga lumayan, sekitar 50.000 sampai 150 ribuan.
Nah, inilah yang dikatakan Cak Mat kepada istrinya. Terus kemudian istrinya bilang, ya sudah toh Pak, mungkin Bapak salah hitung. Waktu itu Baron belum tahu masalah ini. Nah, sekitar 1 minggu kemudian Baron ini diajak ngomong sama ibunya. Ini loh bapakmu ngalami masalah kayak gini. Katanya hitungannya itu selalu selisih. Padahal menurut bapakmu dari tahun 2005 pertama kali buka warung ini nggak pernah selisih. Coba kamu ngomong ke bapak supaya bapak ini tetap menjalankan warungnya. Kamu tahu sendiri bapakmu itu orangnya itu mut-mutan. Kalau sudah nggak mut nanti nggak mau buka warung, kan eman, sayang. Warung ini sudah banyak dikenal. Nah, suatu siang Baron ngobrol dengan bapaknya itu. Ada apa toh Pak, kok katanya ibu bapak ini banyak selisih. Terus Baron ini ditunjukkan hitung-hitungan bapaknya. Nah, Baron ini akhirnya jadi tahu ternyata bapaknya itu selalu menghitung setiap hari, catat pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, untuk belanja itu keluar uang berapa, jelas banget. Bahkan bensin dan juga rokok bapaknya ini dihitung dan dicatat di sana. Dan ketika ada selisih, dicek lagi oleh Baron, beberapa tahun terakhir ini memang ada perbedaan, terutama di awal tahun 2010. Perbedaannya sangat jelas sekali. Selisih kadang satu hari selisih 50.000, kadang 150.000. Di situ Baron juga merasa ganjil. Diteliti lagi sama si Baron, ternyata memang selisihnya ini nggak bisa ketemu. Di mana selisihnya itu? Yang jelas bapaknya mengalami kerugian. Entah mungkin ada pelanggan yang nggak bayar, atau mungkin uangnya ini hilang. Nah, muncul desas-desus akhirnya ketika bapaknya Baron ini dapat informasi dari warung-warung sebelah. Waktu itu entah gimana ceritanya, nggak sengaja bapaknya Baron ini cerita ke tetangga sebelah, ke pemilik warung yang lain. Terus pemilik warung yang lain ini bilang, Pak, di sini itu pernah ada kejadian tuyul. Ada salah satu orang yang ngingu tuyul atau memelihara tuyul. Jadi setiap warung ini kehilangan uang. Memang kehilangannya itu nggak banyak. Kadang 50.000, kadang 100.000. Tapi itu setiap hari. Akhirnya ketemu pelakunya. Nah, dia ini nggak boleh buka warung di sini lagi. Nah, saya ini jadi curiga kalau bapak cerita seperti itu, jangan-jangan di sini ini ada yang ngingu tuyul lagi. Tapi kita belum tahu siapa. Anehnya waktu itu Cak Mat ini percaya, wah ini berarti uangnya dicuri tuyul. Dia mulai ngomong ke Baron, Ron, ternyata ada yang melihara tuyul di sini. Ah, nggak mungkin lah Pak, zaman sekarang masa ada yang melihara tuyul. Lah iya, ini pengakuan dari warung lain seperti itu. Baron semakin pusing. Sampai tiba-tiba bapaknya ini benar-benar mencapai puncak kekesalannya. Terus beliau benar-benar nggak mood akhirnya. Beliau nggak mau jualan lagi. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu beliau ini gondok. Nah, di situ warungnya ini tutup sekitar hampir 3 hari. Melihat hal ini karena Baron kuliah di sana, setiap hari dia lewat warung bapaknya itu, dan setiap kali Baron lewat melihat warung bapaknya tutup, ini selalu ada pelanggan yang berhenti kayak kecilik. Dia maunya itu makan di warung Cak Mat, tiba-tiba ngelihat warungnya Cak Mat tutup, akhirnya pelanggan ini kayak kecewa, cari warung lain. Melihat hal ini, Baron itu agak kecewa juga, menyayangkan hal ini. Akhirnya setelah 3 hari tutup, Baron ngomong ke ibunya, Bu, wes Bu, biar aku yang buka aja. Nggak usah ngomong bapak, nanti dia marah. Loh, terus gimana kuliahmu, Le? Sudah nggak apa-apa, nanti kuliahku bisa minta tolong ke teman-teman. Kalau misalnya ada tugas, sudah, ibu nggak usah mikir gitu. Yang penting warung ini harus buka. Kan yang masak tetap ibu. Nah, dari kesepakatan itu akhirnya ibunya semangat lagi. Jadi waktu itu ibunya ini sudah siap. Masak semua, ngungkep bumbu-bumbu dan juga ikan-ikan ini sudah diungkep dan kemudian dibawa oleh Baron menuju ke warung. Warung ini buka untuk pertama kalinya setelah tutup sekitar 3 hari. Dan yang jaga waktu itu si Baron. Sambil Baron ini terus menelusuri, kira-kira bocornya ini di mana, selisihnya ada di mana. Dia juga mengikuti kinerja bapaknya, dicatat setiap hari, pengeluaran berapa, pemasukan berapa. Dan pas waktu tutup warung, sekitar jam 9 malam,
Baron ngelihat catatannya itu juga aneh. Ada selisih sekitar 50.000 sampai 75.000. Nah, dia nggak peduli. Keesokan harinya dia tetap jualan lagi. Dia jaga warung lagi, dan malam harinya dia cek, ada selisih lagi, sekitar 60.000. Begitu hari ketiga dia buka warung itu lagi, ada selisih lagi. Begitu seterusnya sampai berjalan sekitar 10 hari, Baron ini ngomong ke ibunya, "Bu, ternyata benar kata Bapak. Ini ada selisih, tapi aku ini nggak tahu gimana. Pantas saja kalau Bapak itu jengkel juga dengan hal ini. Nah, terus gimana? Kamu masih mau jualan apa enggak?" "Sudah enggak apa-apa, Bu. Gini aja, nanti malam aku mau melekan di sana. Aku ajak teman-temanku tidur di sana. Sebenarnya warung ini ada apa? Mungkin ada yang guna-guna atau apa. Biar aku tidur di sana, Bu." Ya wis, hati-hati leh. Disetujui sama ibunya. Baron pun tidur di warung itu. Nah, pas waktu pertama kali Baron tidur di warungnya ini, dia sendirian. Dia belum ngajak teman. Malam itu sekitar jam 10 malam, dia setel MP3 dari HP-nya. Terus tiba-tiba di tengah-tengah musik ini masih jalan, musiknya ini berhenti. Dilihatlah HP-nya. HP-nya ini kayak ada yang nekan, sehingga terhenti dengan sendirinya. Terus dia bingung, diputar lagi musiknya sambil dia ini ngadep ke arah tembok. Tiba-tiba musiknya ini berhenti lagi. Dicek HP-nya, ternyata memang benar kayak ada yang mencet. Nah, dari situ Baron sudah nggak mau ambil pusing, dia matikan HP-nya, terus dia tidur. Sekitar jam setengah 1 dini hari, kakinya itu ada yang megang. Nah, awalnya Baron itu karena dia sudah tidur, dia mengira ini nyamuk, jadi cuma dikipas. Yang kedua kalinya dia merasa kayak ada yang membelai. Barulah di situ dia sadar ini nggak mungkin nyamuk. Jelas-jelas ini kakiku dibelai oleh sesuatu. Terus Baron ini noleh. Ternyata di situ dia ini dilewati oleh sosok perempuan. Sosok perempuan ini lewat dan rambutnya itu menyentuh kakinya Baron, sehingga membuat Baron itu seperti dibelai. Akhirnya melihat hal ini, Baron itu diam. Oh, ini berarti si perempuan ini yang jaga. Ini kiriman siapa? Awalnya Baron mikir seperti itu. Terus si perempuan ini cuma duduk-duduk di sana, persis di warungnya Baron. Padahal di sana itu berjajar-jajar banyak warung. Nah, nggak lama setelah itu, akhirnya sampai subuh, si perempuan ini nggak pindah-pindah, masih duduk di situ. Nah, Baron pun akhirnya ngomong ke ibunya, "Bu, ternyata benar, Bu, ada sosok perempuan. Dia ini rambutnya panjang." "Oh, kamu tahu dari mana?" "Ya, semalam aku ditemuin, Bu." "Ya wes, kamu nggak usah tidur sana lagi, Ibu takut." "Sudah, Ibu, nggak usah takut. Nanti malam ini aku mau tidur sana lagi. Kalau perempuan ini datang lagi, aku mau tanya." "Ya wes, hati-hati ya, Le." Nah, Baron kembali lagi ke warung karena dia agak takut. Dia hubungi salah satu temannya. Baron ini punya teman, kenal di kampus itu. Awalnya teman-temannya ini nggak mau, tapi ada satu teman yang juga penasaran. Akhirnya maulah dia nemenin Baron karena dia sudah dapat cerita dari Baron. Malam itu Baron tidur bersama temannya. Sebelumnya temannya ini sudah diceritain Baron bahwa malam sebelumnya Baron ini sempat muter MP3, terus MP3 mati sendiri kayak ada yang nyetek. Nah, temannya ini nggak percaya. "Coba Ron, kamu setel lagi MP3-mu. Siapa tahu mati lagi. Kita pengen buktikan bareng-bareng." Disetel MP3 itu. Ini sekitar jam 10 malam. Terus mereka ini ngobrol. Sampai mereka lupa kalau mereka ini mau menjebak sosok ini. Tiba-tiba pas mereka ngobrol, MP3 ini mati. Langsung mereka ini berhenti, nggak ngobrol. Mereka ngeliat. Iya, MP3 mati sendiri ya. Begitu dicek ternyata bener. Memang ada yang mencet. Tapi nggak ada siapa-siapa di sana. Terus Baron ngomong ke temennya, "Ya toh, percaya kan kamu? Coba setel lagi. Kita masih penasaran, setel lagi." Di setel lagi. Mereka ngobrol lagi. Nggak lama setelah itu ada yang matiin. Nah, disinilah akhirnya temennya Baron itu bilang, "Sudah Ron, kita nggak usah cari masalah Ron. Sudah, kita tidur aja." Tidurlah mereka berdua. Sekitar jam 1:30 dini hari, mereka ini mendengar atap mereka ini ada yang ngelempar. Duak,
Nah, atap mereka ini dari seng. Umumnya warung-warung di sana itu terbuat dari seng. Dan belakang warung itu adalah sebuah lapangan sepak bola, lapangan umum yang disewakan. Di sebelah lapangan sepak bola itu ada beberapa pohon-pohon jati dan juga beberapa semak-semak liar. Nah, di situ mereka ini mendengar ada yang melempar ke atap mereka. Drang, keras banget. Nah, mereka berpikir mungkin ada yang iseng, orang-orang yang sedang mabuk di lapangan bola itu. Terus di situ temannya Baron ini bangun, dia buka pintu belakang, melihat ke arah lapangan sepak bola ini. Memastikan betul. Ternyata memang sepi, nggak ada siapapun, nggak ada orang yang iseng di sana. Nah, pas dia ini mau nutup pintunya, mereka semua mendengar lagi suara keras banget. Dak! Jadi benar-benar kayak ada benda keras yang dilempar di atas warung itu. Langsunglah mereka ini teriak, "Woi, sopo iku?" Mereka ngelihat ke arah atas atapnya. Di situ ada sosok perempuan, dia ini duduk. Nah, di situ dua-duanya ini ngelihat sosok perempuan ini. Baron dan juga temannya itu ngelihat bener sosok perempuan ini duduk di sana. Langsung Baron itu masuk ke dalam warung, temannya pun juga masuk, pintu ini ditutup. Nah, si temannya ini sudah ketakutan. Baron ngelihat si cewek tadi yang duduk-duduk di atas itu, dia ingat, ini kan cewek yang semalam aku temui. Dia lewat terus rambutnya itu kena kakinya Baron. Ini perempuan ini kenapa kok selalu di sini? Dia penasaran. Nah, malam-malam selanjutnya, Baron masih tidur di sana dan dia masih sering ketemu dengan sosok perempuan ini. Nah, waktu si Baron ini tidur di warung itu, paginya dia tetap jualan di warung tersebut dan dia masih mengalami selisih. Akhirnya entah gimana ceritanya, salah satu teman Baron yang ikut tidur di warung itu menyampaikan hal ini ke teman-teman kampus. Tiba-tiba ada satu mahasiswa, Baron nggak kenal si mahasiswa ini, dia kenal dengan temannya Baron yang tadi. Terus dia ini dengan ikhlasnya dia mau membantu Baron. Dikenalkanlah dengan si Baron ini, terus dia bilang, "Mas, aku ini nggak punya kemampuan apa-apa. Cuman aku kayaknya memang bisa ngelihat kenapa warungmu kok bisa seperti ini. Boleh nggak tiap hari aku nongkrong di sini?" "Ya boleh aja, nggak apa-apa, malah seneng aku." Si Baron ngomong seperti itu. Akhirnya pagi selanjutnya, pas warung ini dibuka, temannya Baron yang tadi ikut jaga dengan Baron itu datang bersama satu mahasiswa ini. Kita sebut namanya Anang. Si Anang ini kata teman-temannya, dia itu punya kemampuan yang bisa melihat makhluk tak kasat mata. Tapi sepertinya si Anang ini lebih dari itu. Karena banyak sekali teman-teman Anang ini yang sering dibantu dengan Anang. Nah, pagi itu Anang sudah datang, dia duduk di sana. Sempat ditawari makan sama Baron. "Ayo makan dulu, Nang." "Dan nggak usah, aku duduk-duduk aja." Dia sambil baca buku santai. Terus siangnya dia bilang ke Baron, "Aku pergi dulu ya, Ron. Nanti aku balik lagi, nggak sampai setengah jam." "Oh iya ya." Barulah belakangan Baron ini tahu ternyata di siang hari sekitar jam 12 dia pergi. Itu ternyata dia pergi ke masjid tanpa diketahui sedikit pun oleh Baron. Pas balik-balik, dia duduk-duduk lagi sambil baca buku. Sore hari pun juga seperti itu, sampai malam. Sampai-sampai Baron ini nggak enak hati. Dia bilang, "Nang, aku nggak ganggu waktumu kan ini. Sudah nggak apa-apa. Insya Allah nggak lama lagi lah. Ini aku ketemu jawabannya." Nah, malam pertama itu dia nggak menemukan jawaban apa-apa. Hari kedua Anang datang lagi. Dia nongkrong di sana sampai malam. Kira-kira jam 7 malam, ada seorang bapak-bapak. Beliau naik motor, terus makan di sana. Nah, si bapak-bapak ini langganan sejak dari warung Cak Mat ini buka. Baron pun juga tahu si bapak-bapak ini. Kadang 2 hari sekali bapak-bapak ini selalu datang ke sana. Beliau makan, dan yang beliau makan ini selalu sama. Sayurnya sama, lauknya juga sama. Nah, waktu itu Anang memperhatikan si bapak-bapak ini. Biasanya ketika ada pelanggan, Anang itu terus baca buku. Dia santai, nggak memperhatikan pelanggan-pelanggan yang datang. Tapi waktu itu ketika si bapak ini datang, Anang itu nutup bukunya. Dia memperhatikan si bapak-bapak ini. Ini diperhatikan jelas oleh si Baron. Gelagat Anang yang aneh ini. Akhirnya pas bapak-bapak ini bayar, beliau itu membawa uang 50 ribuan. Tiba-tiba Anang ini mendekat ke bapak-bapak ini, terus bilang, "Sudah Pak, biar saya aja yang bayar."
Bapak simpen uangnya. Loh, kenapa? Jangan. Saya mau bayar, saya punya uang kok, Mas. Ya, enggak apa-apa. Saya lagi pengen bayari. Ini saya ulang tahun loh, Pak. Mosok Bapak nggak menghargai saya? Ya, enggak usah, Mas. Kapan-kapan aja. Ini saya lagi punya uang. Sudah, enggak apa-apa. Biar saya yang bayar. Ini teman saya. Ya, Ron ya. Biar Bapak ini saya yang bayar. Terus Baron cuma manggut-manggut. Oh iya, ya Pak. Enggak apa-apa, Pak. Sampai 3 kali dipaksa, akhirnya si bapak-bapak ini mau, uang 50 dimasukkan lagi. Tapi anehnya, di sini bapak-bapak ini sama sekali tidak mengucapkan terima kasih ke Anang. Padahal jelas-jelas waktu itu Anang ini yang berniat bayari si bapak-bapak tersebut. Terus si bapak ini keluar dari warung, dia langsung ngegas motornya pergi. Baron tentu penasaran, dia langsung tanya ke Anang, kenapa Nang? Kok kamu bayarin bapak-bapak tadi? Sudah, nanti aja tak ceritain pas waktu warung ini tutup. Nah, akhirnya warung ini tutup, langsung Baron ini tanya, kenapa Nang tadi Nang, kok kamu bayarin bapak-bapak ini? Di sini Anang cerita, ini kayaknya terduga utama si bapak-bapak ini yang menyebabkan warungmu itu sering selisih. Jadi kayaknya bapak-bapak inilah yang pakai uang balen. Nah, waktu itu Baron nggak ngerti maksudnya uang balen apa. Dan di sini Anang menjelaskan ke Baron, bapak-bapak ini punya ilmu. Nggak tahu ilmunya semacam ilmu gendam atau seperti apa. Yang jelas uang yang dibelanjakan itu tadi, ini nanti balik lagi ke dia. Tak kasih contoh ya, kalau bapak-bapak tadi ini bayar 50.000, dia makan habisnya 10.000, kamu kan pasti ngasih kembalian 40.000. Terus uangmu 40.000 ini, kamu serahkan ke bapak-bapak itu. Dan uang 50.000, uang bapak-bapak tadi ini kembali lagi ke dia. Jadi kamu paham maksudku? Kamu ruginya segitu. Lah Baron masih nggak paham, kok bisa ada yang seperti itu? Aku nggak nyambung. Nah si Anang menjelaskan, ya sudahlah. Pokoknya yang jelas, ini orang ini pakai ilmu semacam itu. Entah ilmu pesugihan, entah seperti apa. Ini pernah terjadi di kampungku di Jawa Timur. Uang balen ini biasanya dipakai sama orang-orang semacam ini di warung-warung, bahkan juga untuk beli rokok. Karena dia merasa ini gampang. Nah, biasanya memang warung-warung atau kios rokok ini yang jadi sasarannya. Coba kalau kamu nggak percaya, 2 hari lagi atau 3 hari lagi, bapak-bapak ini pasti datang lagi. Nah, ternyata dibuktikan benar. 2 hari kemudian si bapak-bapak ini nggak datang. 3 hari kemudian bapak ini belum juga datang. Barulah sekitar 5 hari setelah kejadian itu, si bapak ini datang lagi. Pas kebetulan waktu itu ada Anang. Nah, pas waktu si bapak-bapak ini datang lagi, Anang bingung, ini masa mau tak bayarin lagi? Pasti bapak-bapak ini curiga. Akhirnya dibiarkanlah seperti itu. Setelah si bapak-bapak ini makan, si bapak ini pun bayar uang 50.000-an. Nah, si Baron itu juga agak bingung nerima uangnya. Apa aja Pak tadi Pak? Biasanya Mas, sama es tadi. Oh ya sudah Pak, 10.000. Uang ini diambil sama si Baron, dimasukkan ke laci. Sengaja sama si Baron ini ditaruh di bawah buku, dibedakan dengan tumpukan uang yang lain. Akhirnya Baron ngasih kembalian 40.000 dan bapak ini pun pergi. Setelah si bapak ini pergi, Baron langsung buka di bawah buku. Ternyata uang ini nggak ada. Uang 50.000 yang jelas-jelas ditaruh Baron di bawah buku, ini benar-benar nggak ada, hilang. Dan akhirnya dari situ Baron manggil Anang. Kok bisa gini ya Nang? Ya makanya, kamu bisa-bisa tadi itu mungkin digendam, atau semacam kamu itu dihipnotis, sehingga seolah-olah kamu itu kayak kamu nerima uang. Padahal yang kamu terima ini bukan uang. Nah setelah kejadian itu mereka masih belum menemukan solusi. Ini gimana caranya supaya bisa ngusir bapak-bapak ini? Kalau tiba-tiba ngusir gitu aja, mereka juga nggak enak. Nah mereka pun berpikir gimana ya caranya ya. Akhirnya Anang ini coba menghubungi salah satu gurunya. Guru yang ada di Jawa Timur. Anang ini ingat-ingat lupa. Dulu pernah ada kejadian semacam ini dan orangnya itu diusir dengan mudah. Dan ada amalannya. Jadi Anang menghubungi gurunya, keesokan harinya Anang datang lagi ke warung, dia bilang ke Baron, Ron, aku sudah dikasih tahu amalannya sama guruku. Gimana amalannya? Ya wis nanti aja kamu lihat sendiri kalau ada orangnya datang. Nah, 2 hari setelah itu orangnya datang lagi si bapak-bapak ini. Beliau naik motor yang sama dan beliau ini pesan makanan yang sama.
lauk yang sama, sayur yang sama, dan minuman yang sama. Beliau makan. Setelah beliau makan, beliau menuju ke kasir mau bayar. Terus Anang ini datang, nggak tahu Anang sebelumnya sudah baca apa. Pundak si bapak-bapak ini ditepuk sampai membuat si bapak ini kaget. Pak, beliau pun kaget. Siapa kamu? Pak, biar saya bayar aja. Oh iya, makasih ya. Ya, biar saya bayar, Bapak pulang aja. Ya, makasih ya, Ngger, makasih. Si bapak ini pun pulang. Nah, setelah kejadian itu, Anang bilang ke Baron, Ron, mudah-mudahan ini berhasil ya. Kalau bapak ini nggak datang lagi, berarti memang berhasil. Jadi, menurut Anang, si bapak ini sengaja dikagetkan. Dan sebelumnya, Anang sudah membaca amalan-amalan tertentu supaya untuk menghilangkan ilmu si bapak-bapak ini. Jadi pada akhirnya nanti, si bapak ini nggak akan bisa menggunakan ilmunya lagi di warungnya Baron. Nah, keesokan harinya ditunggu. Mereka penasaran, termasuk juga Anang juga penasaran. 2 hari kemudian ditunggu lagi, bapak-bapak ini nggak muncul. Sampai 4 hari kemudian, sampai 5 hari kemudian, si bapak ini pun nggak muncul. Dan akhirnya di cross check lagi sama Baron. Hitungan-hitungannya di cross check lagi beberapa hari kemudian. Dan akhirnya di sini, Baron semakin percaya. Pada tanggal di mana si bapak-bapak ini datang, ada selisih sekitar 40.000. Nah, pas waktu di cross check sama si Baron, pada tanggal di mana bapak ini datang, memang ada selisih. Dan pas waktu bapak ini nggak datang, nggak ada selisih sama sekali. Akhirnya disinilah Baron percaya bahwa memang si bapak-bapak inilah biang keladinya. Akhirnya setelah masalah ini selesai, sekitar hampir 1 minggu sosok bapak-bapak ini nggak datang, Baron pun menyampaikan hal ini ke bapaknya. Pak, aku sudah nemu, Pak, siapa biang keladinya. Diceritakanlah sama si Baron. Ternyata bukan tuyul, Pak. Dan bukan juga perempuan yang ada di warung itu. Memang aku pernah cerita kalau ada sosok perempuan di warung ini. Tapi memang bukan, mungkin dia yang jaga di sana. Bukan ini, bukan ada yang guna-guna. Ada orang yang iseng. Sosoknya ini bapak-bapak. Bapak ingat nggak? Bapak-bapak yang selalu beli makanan, naik motor bebek, langganannya bapak. Helmnya jelek, warna hitam. Oh iya, Le, inget, Le. Bapaknya Baron pun ingat. Akhirnya Baron pun bilang, ya itu Pak orangnya, Pak. Dia ini pakai pesugihan uang balen. Waduh, apalagi itu. Sudahlah Pak, yang jelas sekarang insya Allah aman. Si bapak ini sudah nggak pernah datang lagi. Ini sudah seminggu lebih. Tapi waktu itu Camat masih nggak mau jualan. Beliau ini benar-benar moodnya itu hancur. Akhirnya Baron pun jualan lagi di sana. Sampai kira-kira 1 minggu kemudian barulah Camat ini mau jualan. Dan akhirnya setelah itu Camat kembali buka warungnya, beliau jaga di warung tersebut. Dan kira-kira di tahun 2013 warung-warung ini digusur. Dan setelah itu Camat ini moodnya jelek lagi. Beliau nggak mau jualan lagi dan beliau beralih profesi. Waktu itu Camat menjadi sopir. Dan sampai sekitar tahun 2017 bapaknya Baron Camat ini meninggal. Nah, sampai pada akhirnya cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Baron kepada Kembara Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.